Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana dengan NPM 101176363 dari kelas 4K32. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku IT Audit Control and Security pada chapter 22, yaitu Identity and Access Management. Pada Capture 22 ini, Identity and Access Management, terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu, pentingnya identitas dan manajemen akses. Yang kedua, proses manajemen identitas. Yang ketiga, pemisahan tugas dalam mengidentifikasi pengendalian manajemen. Yang keempat, penyediaan manajemen akses. Yang kelima, autentikasi dan otorisasi. Dan yang keenam, mengaudit identitas dan proses manajemen akses. Identity and Access Management berawal dari banyaknya data pribadi yang disimpan pada basis data dan sistem TI, pasti ada kekhawatiran akan data tersebut dibajak atau dicuri informasi pribadinya untuk hal-hal yang tidak baik. Walaupun sudah ada undang-undang yang melarang tindakan tersebut, tetapi perusahaan juga harus menetapkan prosedur yang kuat menghindari hal-hal yang tidak baik itu. Contohnya seperti mengontrol akses sandi TI yang efektif, dan dilakukan pemantauan potensi pelanggaran sandi. Maka dari itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai prosedur yang efektif untuk manajemen keamanan TI dan memberikan panduan untuk melakukan audit TI yang efektif. Lalu terdapat pengertian Identity and Access Management. Identity and Access Management adalah proses yang berkaitan dengan teknologi informasi atau TI untuk mengelola siapa saja yang dapat memiliki akses ke informasi yang terkait dengan sistem. Proses identitas dan manajemen akses ini digunakan pada IT perusahaan untuk memulai, menangkap, merekam, dan mengelola identitas pengguna dan izin akses. Walaupun ada beberapa orang yang melihat identitas dan manajemen akses ini hanya sebagai fungsi TI saja, tetapi pada semestinya identitas dan manajemen akses ini mencakup banyak unit bisnis di seluruh perusahaan yang berpusat pada teknologi informasi. Selanjutnya terdapat pentingnya identitas dan manajemen akses. Elemen utama dari proses identitas dan manajemen akses yaitu langkah verifikasi kata sandi. Langkah verifikasi kata sandi ini terdapat dua jenis, yaitu yang tidak efektif dan yang efektif. Contoh dari yang tidak efektif yaitu pada saat kita masuk ke sistem TI jaringan bisnis atau ke situs web yang lainnya, biasanya kita atau seseorang itu telah masuk atau login ke situs web itu sejak lama. Dan dari semenjak login, masih terus menggunakan kata sandi yang sama dan lama dalam jangka waktu yang lama dan hingga saat ini dan seterusnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pemilik kata sandi ini dapat meneruskan kata sandinya kepada orang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan lemahnya manajemen identitas pada kata sandi situs web Anda tersebut. Selanjutnya, ada yang efektif. Contoh dari yang efektif yaitu ketika sistem operasi atau server menghapus kata sandi setiap 30 atau 60 hari sekali, dan jika lebih dari itu, pengguna harus memasukkan kata sandi baru sebelum mengakses ke sistem itu lagi. Karena biasanya verifikasi kata sandi baru itu hanya dikirim kepada pengguna yang diidentifikasi pertama atau semula. Hal ini mencegah agar orang yang tidak berwenang tidak dapat menggunakan kata sandi yang dicuri atau dipinjam itu. Selanjutnya, ada gambar dari proses manajemen identitas. Yang pertama ini terdapat langkah yaitu ada beberapa orang atau entitas atau mesin yang akan mengajukan permintaan untuk disetujui dalam permintaan aksesnya. Selanjutnya, ada pengecekan untuk pemisahan tugas yang akan diteruskan kepada manajer dan keamanan administrator. Keamanan administrator ini akan menyetujui permintaan akses dan akan memberikan rute ke pemberi persetujuan utama, yaitu application owner. Sini. Setelah application owner ini
menyetujui permintaan aksesnya, ia akan memberikan persetujuan kepada pemberi persetujuan tambahan, yaitu aplikasi target. Setelah diberikan akses dari manager or security administrator dan application owner, otomatis target application ini akan memberikan akses. Lalu, ketika semua tahapan ini sudah dilewati, mulai dari pemisahan tugas, pemberian hak akses, dan aturan konfigurasi penetapan akan disimpan di repositori penetapan ini. Selanjutnya, ada tipe identitas memiliki banyak bentuk dalam suatu organisasi, dan semua jenis identitas ini harus dipertimbangkan dalam proses manajemen identitas. Tipe identitas yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut. Yang pertama ini, ada pegawai yang menggunakan sumber daya TI. Yang kedua, ada perangkat keras yang menjalankan fungsi sistem yang mirip dengan pengguna. Contohnya aplikasi seluler dan akun layanan aplikasi vendor, perangkat lunak untuk menjalankan fungsi pembaruan otomatis. Dan yang ketiga, ada perangkat keras TI yang menjalankan fungsi di dalam dan seluruh lingkungan aplikasi TI. Dan yang keempat, ada proses akun fungsional, contohnya unduhan cadangan laporan, manajemen identitas yang lebih dari sekedar pengguna memasukkan kata sandi untuk meninjau atau memperbarui akun. Hal ini berlaku untuk berbagai koneksi akses pengguna dan perangkat sebagai elemen kunci dari manajemen identitas yang efektif. Pengenal yang spesifik dan diterapkan secara universal harus dikaitkan setiap jenis identitas yang ditetapkan. Artinya, aturan yang berbeda itu harus ditetapkan untuk prosedur manajemen dan tinjauan yang terkait dengan berbagai jenis akun. Lalu terdapat pemisahan tugas dalam mengidentifikasi pengendalian manajemen. Pengendalian internal digunakan untuk membatasi perilaku manusia pada titik ekstrim tertentu. Titik ekstrim tertentu ini yaitu hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Lalu ada contoh aktivitas pengendalian. Contohnya adalah pada semua bank memberikan PIN atau Personal Identification Number kepada nasabah yang fungsinya sebagai alat pengendali atas akses ke ATM atau anjungan tunai mandiri. Dengan demikian, orang tidak bisa atau tidak berhak mengakses seenaknya kepada akun kita. Selanjutnya ada penyediaan manajemen akses. Yang harus diperhatikan dalam penyediaan manajemen akses yaitu yang pertama, mendokumentasikan permintaan yang akan dibuat. Permintaan biasanya harus mendapatkan persetujuan beberapa pihak. Yang pertama yaitu oleh supervisor, pemohon, dan selanjutnya ke Departemen TI. Yang kedua, mengatur identitas dalam aplikasi. Akses yang diberikan kepada pemilik identitas harus didasarkan pada peran, aturan, dan kebutuhan pemohon atau pengguna. Yang ketiga ini, mengevaluasi peran fungsional identitas perusahaan untuk menentukan bagaimana melakukan pembuatan, penghapusan, dan perubahan identitas pengguna. Penyediaan manajemen akses itu adalah proses yang dilakukan untuk membuat atau menyediakan akun pengguna, otorisasi email, sumber daya fisik yang akan digunakan seseorang untuk mengakses layanan dan informasi. Selanjutnya ada autentikasi dan otorisasi. Apa sih bedanya autentikasi dan otorisasi? Autentikasi adalah suatu proses yang melakukan verifikasi siapakah Anda. Contohnya itu saat seorang karyawan akan masuk ke dalam sebuah perusahaan dan pasti akan menunjukkan ID card atau kartu tanda pengenalnya sebagai karyawan untuk memastikan bahwa dia itu karyawan
karyawan perusahaan tersebut atau bukan. Sedangkan otorisasi yaitu suatu proses memverifikasi bahwa seseorang memiliki akses ke sesuatu. Contohnya, sebagai seorang karyawan perusahaan, maka diizinkan masuk ke dalam gedung tempat bekerja. Setelah dilakukannya autentikasi atau pengenalan bahwa kita itu benar karyawan perusahaan tersebut, maka akan dilakukannya otorisasi, yaitu pemberian akses karyawan tersebut untuk masuk ke dalam gedung tempatnya bekerja. Jadi, untuk dapat mengakses ke sumber daya itu dilindungi oleh autentikasi dan otorisasi. Jika seseorang tidak dapat membuktikan identitasnya, maka orang itu tidak akan diizinkan masuk ke sumber daya atau tidak akan mendapatkan akses. Jika seseorang dapat membuktikan identitasnya, tetapi orang tersebut tidak berwenang untuk sumber daya itu, maka masih akan ditolak aksesnya. Tetapi jika seseorang dapat membuktikan identitas dan berwenang untuk sumber daya tersebut, maka orang itu akan diizinkan untuk masuk atau diizinkan aksesnya. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari otorisasi dan autentikasi, yaitu seperti halnya yang tadi, seorang karyawan akan melakukan autentikasi. Dan di sini terdapat log activity yang merupakan tempat penyimpanan aktivitas terakhir, dan terdapat otorisasi yang akan memberikan hak akses kepada pengguna jika proses autentikasinya itu benar bahwa dia itu mempunyai akses kepada sesuatu. Selain bagian dari meninjau manajemen keamanan TI, tugas lain dari auditor TI dalam menganalisis file logging penyimpanan hak perusahaan yaitu yang pertama, harus mencari program keamanan TI aktif dari tinjauan dan analisis file logging penyimpanan hak perusahaan. Yang kedua, alat harus digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan proses manajemen akses. Yang ketiga, harus mencakup identitas pengguna yang mengakses atau mencoba mengakses aplikasi di luar jam kerja normal. Dan yang keempat, membuat permintaan perubahan kata sandi yang tampak terlalu sering digunakan. Selanjutnya ada mengaudit identitas dan proses manajemen akses. Tujuan dan manfaat dari proses audit yang pertama, dapat membantu manajemen dengan melakukan latihan penilaian risiko dan melihat proses yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi kerentanan akses keamanan. Hal tersebut dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan situs. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses yang lebih efektif. Dan yang keempat, auditor TI ini dapat menjadi konsultan internal yang berharga dalam mengembangkan program efektif, karena visibilitas mereka ke semua tingkat perusahaan dan pemahaman mereka tentang area apa yang diperlukan ini memiliki fokus manajemen identitas yang lebih baik. Lalu ada mengaudit identitas dan proses manajemen akses. Auditor TI ini biasanya memeriksa elemen dari banyak identitas dan proses manajemen akses ini seperti mengontrol kata sandi. Meskipun proses audit ini berfokus pada elemen-elemen, proses audit tersebut seringkali tidak mengevaluasi keseluruhan prosesnya. Langkah yang harus diambil oleh auditor yaitu harus mencari keberadaan dan mempertimbangkan serta memeriksa identitas TI dan proses manajemen akses yang ada di dalam fungsi TI pengguna dan perusahaan secara keseluruhan. Contoh masalah yang mengalami kesulitan dalam pemberian hak akses. Dalam perusahaan yang besar, pemberian hak akses yang sama seringkali sulit untuk dinilai tanpa jalur kontrol yang jelas. Dalam menjelaskan proses tersebut, dikarenakan laporan yang kompleks dan struktur manajemen yang banyak pada perusahaan, mungkin sulit bagi auditor TI untuk mengetahui jenis akses yang diperlukan seseorang untuk melakukan fungsi pekerjaan tertentu. Bagaimana sih cara menangani kesulitan dalam pemberian hak akses? Yaitu ada 6 cara. Yang pertama itu auditor TI harus menilai apakah kontrol yang ada dan sistem dikonfigurasi
hanya setelah persetujuan yang sesuai diterima. Yang kedua, auditor TI juga harus menyadari bahwa repositori hak memiliki mekanisme penegakan yang memerlukan konfigurasi yang sesuai. Misalnya, aplikasi dapat dihubungkan ke mekanisme autentikasi dari pusat. Contohnya itu direktori atau proses otorisasi pusat seperti portal atau teknologi manajemen akses web. Yang ketiga, auditor TI harus mengidentifikasi di mana informasi kepemilikan disimpan dan bagaimana informasi kepemilikan itu dikelola. Yang keempat ini ada auditor TI harus menilai apakah konten dan organisasi repositori secara akurat mencerminkan hak yang sudah ada atau belum. Yang kelima, auditor TI harus mencari bukti terdokumentasi dari proses untuk tinjauan akses dan rekonsiliasi. Yang keenam, auditor harus menyadari bahayanya tinjauan stempel karet atau di mana orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan memberi inisial persetujuan pada laporan hak dengan sedikit analisis lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari Capture 22 Identity and Access Management ini yaitu manajemen identitas membahas tentang bagaimana dalam mengelola atribut yang terkait dengan pengguna atau pada dasarnya manajemen identitas ini berkaitan dengan autentikasi, sedangkan manajemen akses ini membahas tentang bagaimana dalam mengevaluasi atribut yang berdasar kebijakan dan membuat keputusan ya atau tidak, atau pada dasarnya manajemen akses ini berkaitan dengan otorisasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.